kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini kita akan ngobrol sama dua mahasiswa KKN dari Biak Elok yang keren banget karena mereka udah bikin film katanya. Yes, betul sekali. Film ini tuh tidak hanya menceritakan kisah mereka selama KKN 50 hari di sana, tapi juga akan mengekspos keindahan alam yang luar biasa dari atas, dari darat maupun dari bawah laut Biak. Dan Yes, buat teman-teman semuanya yang penasaran gimana sih proses produksinya, gimana sih serunya KKN di sana, tonton terus UGM Podcast di episode kali ini. Halo kawan UGM semuanya, dan hari ini, di siang hari ini kita sudah kedatangan dua teman kita yang tahun 2024 kemarin ini sudah melaksanakan program KKN di Biak Numfor. Instagramnya apa, Dit? @biaelok kayaknya kalau nggak salah ya. Bener Nanti banget. dikoreksi kalau salah ya. Dan kayaknya di sepanjang tahun 2025 ini kayaknya kita baru sekarang ya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang KKN. Seingetku sih, Betul. kalau kalian kurang yakin mungkin kalian bisa cek podcast-podcast kita yang lain Yes. di YouTube-nya UGM.Yogyakarta. Betul sekali, dan kabarnya ini tim Biak Elok 2024 akan merilis sebuah film dokumenter yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong! Keren banget. Sudah KKN, produksi film, mereka juga mikir skripsi habis itu. Ini apa nggak keren banget dua mahasiswa kita ini. Kita kenalan langsung mungkin sama dua orang Boleh. teman kita. Yang pertama ada Mas Anugrah. Halo Mas Anugrah. Halo, Panggilannya? Wijay. Nah, Wijay. Wijay panggilannya. Wijay. Dan Mas Selamat siang, Mas Fauzi. Fauzi. Panggilannya Oke. Ozi ya. Ozi, Oke. panggilannya Ozi. Jadi teman-teman nih, teman-teman dari Biak Elok nih keren banget ya. Udah KKN. Betul. Lokasinya jauh, Jauh. programnya keren-keren, bisa bikin film, musik, wah keren banget. Pokoknya semuanya diambil sama Biak Elok. Tapi kita pengen dengar cerita inspiratif dari mereka sampai pada akhirnya program KKN mereka itu bisa jadi sebuah karya yang sangat luar biasa dan mungkin akan bisa dinikmati oleh semua kalangan yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin dunia harus tahu tentang hasil karya dari teman-teman Biak Elok 2024 sih. Yes. Kita Ngobrol dulu yuk sama Ngobrol dulu sutradaranya. Ini sutradaranya Oji. Iya, Ozi ya? Ozi. Oke, Ozi dari Fakultas? Dari Fakultas Hukum, Angkatan Dari Fakultas? 2021. Oke, angkatan 2021. Yes. Kalau Wijay, Kormanit ya? Betul. Oke, Kormanit. Berarti kamu kemarin di sana itu tugas utamanya apa, Ozi? Saya tugas utamanya proker pemerintahan sesuai dengan ekspertise saya Oke. sebagai orang dari Fakultas Hukum bersama juga dengan teman-teman pemerintahan yang lain. Cuman memang kita ada tim sendiri, tim media yang consist of terisi oleh 7 orang, 2-nya graphic designer, terus sisanya fotografer dan videografer, ada juga expertise editing. Kita semua berkompromi untuk bisa menghadirkan visual yang baru, visual yang menarik juga untuk tim Biak Elok 2024 gitu. Oke. boleh nggak ceritain sedikit. Aku pengen Nggak dengar sabar cerita. ya, Dit, kita mau. Soalnya kayaknya menarik. Jarang banget ada teman-teman KKN tuh yang bikin film pada akhirnya. Apa yang membuat kamu kayak semangat banget pada akhirnya KKN yuk bikin film gitu? Inspirasimu apa sebenarnya? Sebenarnya kita udah lama banget diskusiin ini internally sama teman-teman media juga. Kayak kita we took time untuk bisa ngelihat ke belakang lagi selama 5 tahun Biak Elok 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, terus Sarmi 2023, terus balik lagi 2024 Biak Elok. Kita memang benar-benar menghabiskan waktu kita untuk belajar, riset kayak gimana caranya buat film yang jauh lebih baik atau buat format after movie yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi juga tidak memusnahkan esensi yang paling penting bahwa Biak Elok itu merupakan satu keluarga yang besar, jadi kita bisa menghadirkan suasana yang warming juga ketika teman-teman Biak Elok nonton film yang baru yang keluar untuk kali ini kayak gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru banget. Jadi ketika teman-teman Biak Elok 2022 nonton, mereka akan tetap merasa halnya sama seperti itu, seperti mereka nonton Biak Elok 2022 yang Wundi. Begitu. Dan tentunya nggak kehilangan ini ya, nggak kehilangan tujuan utamanya ke Biak, yaitu melaksanakan KKN. Betul. kan? Exactly. Gitu. Betul. Yes. Oke. Aku tuh dari tadi kan kita udah mencoba untuk melihat ya filmnya gitu, bocorannya dari Ozi gitu. Apa namanya? Kita tuh masih takjub, masih amazed gitu ya. Selama apakah kamu merencanakan itu? Apakah misalnya dari bidding tuh kamu udah dapat amanah nih dari kakak-kakak, ayo kita bikin after movie atau segala macam gitu. Memang selain alamnya yang luar biasa keren banget, tapi kalian juga kayaknya tuh semua udah bener-bener terstruktur gitu. Dari ngambil footage-nya segala macam. Oke,
Aku izin menjelaskan. Jadi tim yang isinya 7 orang ini, yang media ini bekerja sama juga sama teman-teman dari Humas Publikasi. Gimana cara kita bisa mengkonsep suasana yang baru, konsep cerita yang baru, tapi tetap bisa memaksimalkan dengan barang-barang yang kita punya. Terus terang sebagai anak-anak KKN, kita semua paham bahwa budget itu merupakan masalah pertama kita dan kita harus cari solusinya secepat mungkin. Jadi saat setelah bidding, komposisi tim sudah terbentuk. Kebetulan isi dari teman-teman media itu dari pionir. Jadi ada sedikit klopness ya, ada sedikit link antara bagaimana cara kita kerja dan juga bagaimana cara kita menelaah dan membangun sebuah cerita. Dari situ kita udah mulai bikin storyboard. Jadi sebelum KKN pun kita udah mulai bikin storyboard jauh-jauh hari dan kita sudah mempersiapkan gear apa yang kita ingin pakai. Sebagai informasi aja buat teman-teman yang ada di rumah yang ingin KKN, kita mempunyai 3 kamera video khusus, 2 kamera foto. 3 kamera video ini kita pakai A7C2 atau A7C2 dengan format 10-bit 422, ada juga Lumix S5 Mark II yang kita pakai Vlog juga, dan ada Sony A6 700 A6700 itu direkam juga pakai 10-bit 422. Sorry, kamu kayaknya dapat pertanyaan itu pasti banyak banget ya. Kenapa kamu sampai nyebutin itu secara detail gitu? Jadi tolong Panasonic, Sony jangan lupa. Gitu ya. Ini not sponsored, but memang kamera-kamera terbaik yang kita pilih, yang budget friendly juga, yang affordable, dan masih bisa menyesuaikan dengan tugas kita di Papua, di Biak. Apalagi di sana kita menerjang ombak kiri kanan dan kita juga pindah-pindah banyak tempat. Jadi kita butuh kamera yang compact, yang ringkas, dan it gets the job done. Dan selanjutnya mungkin dia bisa bikin YouTube untuk review kamera ya. Tapi saya mau ke WJ dulu. WJ ini kan aku dengar-dengar asli dari Biaknya langsung ya. Benar. Mungkin kalau asli dari Biak, istilahnya apa ya? Pendekatan dengan warga mungkin cukup mudah. Tapi melihat teman-teman kamu kan sebagai kormanit juga, tantangan mereka apa sih komunikasi sama warga tuh sesampainya di sana yang mungkin perjalanan nggak yang benar-benar mudah gitu loh bisa sampai sana. Ya tentu teman-teman ini kan belum pernah punya pengalaman tentang Papua sebelumnya. Jadi mungkin kenal Papua secara teks dari media informasi. Yang saya sebagai anak Biak, anak Papua, saya melihat pasti ada gap komunikasi. Betul. Dan UGM kan punya mata kuliah kalau nggak salah namanya manajemen pengetahuan. Nah itu di situ juga diajarkan kalau nggak salah soal komunikasi. Jadi karena tantangan komunikasi yang berbeda kultur, dari awal pas bidding bidding sampai persiapan kita berangkat, kita udah terbiasa dengan budaya lokal. Jadi saya mulai ajar teman-teman tentang bahasa Biak, sederhana untuk komunikasi. Jadi pas tiba di sana udah nggak dari 0 lagi, tapi udah mungkin minimal udah 15 lah. Jadi waktu kita KKN di Pulau Nusi yang memang agak pelosok terpencil, yang mungkin ya budaya tradisi itu masih kuat, dan saya lihat teman-teman 29 teman-teman UGM ini bisa adaptasi dengan sangat baik. Kalau di sana warganya berapa sih? Warlock ya Dit ya. Warganya berapa sih kalau di sana? Ada Wijay. Di sana kepala keluarganya 80, tapi kalau populasinya 200-an. Oh, Oke. oke. Sepulau. Kamu kan Biak juga ya? Benar. Dari lokasi KKN sama tempat kamu tinggal itu sama apa beda? Kalau secara asal kesukuannya, saya dari Weja itu marga salah satu pulau di Kepulauan Padaido. Tapi kalau domisili memang saya udah dari awal besar di kota karena keterbatasan pendidikan di sana kan nggak ada sekolah yang mumpuni ya Mbak gitu. Oke. Kalau boleh saya tanya tentang filmnya deh. Film ini kan mungkin akan banyak menceritakan tentang mungkin keindahan alam Biak Elok. Mungkin tidak hanya alam dari atas ya, tapi mungkin dari bawah mungkin juga ya. Karena setauku Papua kan juga indah dari bawah laut gitu. Tapi ada sisi lain nggak yang mungkin akan kamu ceritakan selain keindahan alam dari film ini? Baik, jadi salah satu cerita yang paling mendalam tentang Biak itu kita punya banyak peninggalan sejarah yang belum terungkap. Salah satunya ada pesawat Catalina di bawah laut, dan itu merupakan privilege juga bagi kami untuk bisa mengeksplor area tersebut. Namun ternyata ada sebuah misteri di balik gugusan pulau di Aimando Padaido itu yang merupakan ini sebenarnya, kalau bisa kita bilang graveyard-nya pesawat perang dunia, kuburannya. Dan di situ memang banyak terkubur pesawat-pesawat, bangkai sayapnya. Kita memang sempat mengeksplor, tapi kita tidak sempat mendokumentasikannya ke bawah sana. Kenapa? Karena posisinya terlalu dalam, dan yang bantu turun juga itu warga lokal setempat yang bantu memapping atau
bisa dibilang memetakan seluruh kawasan yang ada di dekat Musi atau di dekat gugusan pulau tersebut. Cuman karena memang kita berada di bagian atol, bisa dibilang atol itu merupakan kawasan pagar kayak gitu, pagar yang membentuk gugusan-gugusan pulau yang lain. Di balik atol itu ada satu tempat lagi namanya satu trench itu bisa dibilang isinya torpedo net. Ya. Torpedo net itu pernah digunakan sama warga Nusi juga untuk mengambil bubuk mesiunya untuk menangkap ikan. Itu salah satu sejarah lah di balik gugusan pulau tersebut kayak gitu. Dan itu masih terjaga sampai sekarang, well conserved. Dan itu rencananya kalau tidak salah akan dijadikan objek museum nasional. Betul. Kalau tidak Tapi salah. Tapi underwater. Oke, waduh keren ya. Dan itu banyak lagi yang ada di sana. Cuman memang kita belum sempat nih mendokumentasikannya. Jadi bagi teman-teman Biak Elok selanjutnya, silahkan dieksplor sendiri bahwa masih banyak banget aset-aset kita yang ada di bawah laut kayak gitu. Menarik banget ya. Karena sebenarnya kita tuh sudah sebegitu terpesona ya dengan film. Kita nggak mau spill apapun ya, biar nanti teman-teman yang nonton podcast kita kalau penasaran bisa ikutan nonton, ya kan? Akan ada waktunya nanti gitu. Dan balik lagi ke Wijay, kalau kamu selama KKN ada nggak sih hal-hal yang yang berkesan gitu, atau yang mungkin wah ini nih gitu selama ini yang nggak pernah aku ngerti gitu dari daerahku sendiri bahkan gitu. Ya tentu di Papua itu pasti ladang penelitian, ladang semuanya, Mbak. Jadi saya pun yang tinggal asli Papua, saya pun banyak pengalaman yang saya temukan ketika KKN di sana. Emang kamu dari kecil ya? saya lahir besar di sana. Oke. Di sana, jadi karena memang tidak semua terekspos, pas kita KKN kan 50 hari pasti intens ya. Banyak hal yang saya dapatkan yang sifatnya itu pengetahuan kontekstual, seperti tradisi yang mungkin hari ini orang-orang sana mungkin nggak bakalan tahu, tapi ya karena kita KKN, ya alhamdulillah puji Tuhan itu didapatkan dari pengalaman, sekalipun saya orang asli sana ya. Gitu. Betul, iya emang kayak gitu kan. Jadi sangat Jadi relevan. kita jadi makin lebih dekat ya. Betul, dengan punya kita sendiri. Gitu. Tapi penasaran juga sih, maksudnya aku anggapnya syuting di tempat seperti itu kan banyak tantangan pasti ya. Yes. Apalagi mungkin dengan gap komunikasi yang tadi Wijay sampaikan. Tapi respon warga ketika tahu akan didokumentasikan seperti apa sih? Akan diambil gambar Apa gitu udah untuk film? biasa gitu? Apa udah biasa gitu? Orang di sana mungkin yang paling maju, hal yang paling mendekati ya artefak kemajuan atau modern itu ya mungkin listrik ya. Listrik itu salah satu hal yang langka, mungkin itu sesuatu yang langka. Dan ketika Oji membawa kamera, bawa drone, mereka lihat, wah ini benda apa ini? Jadi sesuatu yang mungkin baru. Kemudian edukasi itu penting ya, jadi teman-teman tim mengedukasi bahwa ini akan dibuatkan video. Dan ternyata memang mereka punya talenta untuk menjadi aktris di sana. Iya ya. Banyak yang contoh orang-orang seperti Wijay ini kayaknya bakal jadi artis juga. Oke. Aduh, terharu loh aku. Iya sih. Sangat emosional tadi pas kita bareng-bareng lihat filmnya Biak Elok gitu. Dan kalau kita yang lihat aja begitu emosional, apakah kalian selama di sana juga merasakan hal yang sama? Oh yes. Energinya kuat sekali. Jadi yang lihat sama, pasti yang menjalankan sama ya? Yes. Sekuat itu. Dan itu yang mungkin kalian akan bawa di filmnya itu kan? Yes, betul sekali. Jadi selama kalian KKN dan di film, yang mungkin belum ke sana bisa merasakan ambience-nya selama kalian di sana. Betul, exactly. Itu tujuan kalian juga Yes, benar sekali. Wow. Berarti ini dari pengambilan, dari proses produksinya, yang ngambil gambar berapa orang? Yang ngambil gambar itu kurang lebih ada 4 sampai 5 orang. Bawah laut, darat, udara. Itu darat, itu baru darat. Oh, 4 orang itu darat. 4 orang itu darat. 2 orang ngambil drone. Lalu ada sekitar 4 orang lagi yang ngambil underwater. Wah. Jadi kita memang membuat tim khusus. 4 orang tuh gantian apa sekali nyelam langsung 4 orang? Ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Jadi kalau misalnya yang 2 udah turun, surfacing, 2 lagi turun untuk gantian kayak gitu. Kan ada proses dikompresi, nggak enak kalau misalnya mereka lama-lama di dalam laut. Sementara dari atas, dari perahu, kita bantu direksi. Kita bantu cek footage-nya, udah aman atau belum. Kalau belum, turun lagi. Nah iya kan, makanya tuh bisa membayangkan ya, karena kita di humas ya, jadi kita sering produksi kan gitu. Setelah ambil gambar pasti cek file itu aja udah takes time gitu kan. Terus habis itu yang
milihin footage, ada berapa ratus ribu footage? Exactly, ada banyak banget yang bantu milihin footage dari teman-teman media semua. Mereka semua kerja bareng-bareng untuk milihin footage yang terbaik. Tapi dari itu semua masih ada sisa-sisa footage yang bagus banget Iya, yang nggak kita pasti. pakai. Sebagus itu aja masih banyak yang kalian belum pakai Belum lagi masukkan, ya yes. gitu. Terus habis itu proses editing. Proses editing sendiri ini baru banget. Dan kita memang spend time banyak belajar tentang color gradingnya, gimana cara menyocokkan ambience warna warmth dari color grading ini cocok sama Nusi, cocok sama pulau-pulau di distrik Aimado Padaido, dan tetap pleasing di mata. Yes. Lalu ada satu aksen lagi yang kita masukkan, yaitu kita menggunakan animasi di filmnya nanti. Jadi teman-teman akan melihat animasi yang kita render di 4K. Jadi semuanya itu kualitasnya 4K. Dan ini mengambil waktu kita, memakan waktu kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Wow. Hanya untuk animasi ini. Karena kita belajar, kalau nggak salah waktu itu, saya juga pernah ngambil sebuah ini ya, kayak sampel dari The Battle of Surabaya. Oh, I see. Yes, jadi film kita animasinya Indonesia itu ya. Yes, exactly. Jadi kita ngambil beberapa dari situ dan kita coba pelajarin in detail, lalu kita coba implementasikan. Dan dari situ kita menemukan bahwa ternyata susah juga ya bikin animasi. Bikin film animasi ya. Karena kita sekalian belajar juga. Betul. Nah, apalagi pada saat itu kita memang benar-benar pengen mendorong industri animasi Indonesia. Jadi kita pengen meleburkan dua-dua ini. Setuju. Betul sih. Itu cita-cita semua sineas sepertinya ya, memajukan animasi Indonesia. Kalau editingnya, kamu sendiri? Untuk editing ada banyak orang yang terlibat. Cuman untuk pengkomposisian terakhir sebagai director, saya membantu pengkomposisian terakhir itu supaya semuanya berjalan sesuai dengan ritme dan alur yang sudah kita tetapkan bersama di storyboard gitu. Bikin musiknya? Bikin musiknya kita kerja sama Mas Nicholas Kriswinara. Mas Kris ya? Yes, Mas Kris, seseorang yang sudah pernah membuat lagu yang mungkin teman-teman juga udah pernah kenal, itu Langkah Gapai Cita di Visipol. Teman-teman bisa cek di Spotify, lagu beliau bagus banget dan ada beberapa lagu-lagu lagi. Cek aja Spotify-nya Kriswinara. Oke. Saya mau ke BJ lagi. Ini apa ya? Nyambung banget dengan pikiran saya yang sebenarnya penasaran. Kalian kan KKN. Kayak seolah film ini kan bukan menjadi apa ya tugas utama atau proker utama kalian sebenarnya. Tapi kalian menyelaraskan program KKN yang kalian lakukan tadi mungkin akan ada divisi juga di dalamnya. Dengan kalian syuting itu gimana caranya? Iya, tentu itu jadi masalah pembagian waktu ya, Mas ya. Karena ya tentu Oji ini sangat Perfeksionis pasti. perfeksionis. Oh, iya. Soalnya ada orang angkat batu, ada yang orang angkat kayu, tolong diulang posenya lagi. Suruh balik lagi. Sudah bisa membayangkan. Oh, gitu. Jadi ya puji Tuhannya teman-teman itu memaklumi bahwa ini ada tujuannya yang lebih besar lagi dan salah satu kunci juga kesuksesan KKN Biak Elok itu adalah ketika kita bisa memahami maksud kita ada di sana. Yang kedua, kita bisa mengkombinasikan dengan lihat potensi yang di sana. Kebetulan saya yakin teman-teman Biak Elok pada kala itu juga tidak hanya ingin KKN tapi ingin membantu dan menggali apa yang menjadi nilai utama di sana. Dan saya yakin Tuhan pasti membuka jalan dan buktinya Oji dan kawan-kawan bisa resilience di tengah badai dan ombak di tengah laut. Suruh Mas pelan-pelan dulu Mas, ini drone-nya belum turun ini Mas. Habis bensin berapa kalau bolak-balik di laut? Kalau Rahasia. Yang aku penasaran juga, siapa yang menjaga kestabilan mood selama para produksi talent ini? pasti ya. Karena kan apa ya, KKN aja pasti sudah Yes. Melelahkan namanya ya. 50 hari itu pada saat pelaksanaan. Dari sebelumnya kan kalian sudah harus selalu bersama-sama ya, Exactly. bonding segala macam. Gak mungkin dong semua orang moodnya bagus terus dari awal sampai akhir, apalagi punya PR bikin film gitu loh ibaratnya. Yes. Ini kan apa ya? Aku tuh membayangkan ya ini tuh project yang benar-benar harus dibangun dengan hati yang gembira kan, karena kalian goals-nya itu ya mendokumentasikan, mencatat sejarah gitu loh. Yes, betul. Siapa? Oke, aku izin jawab silakan, duluan. monggo. Satu hal yang unik tentang Biak Elok ini, I love them all. Kayak setiap individunya itu nyegerin banget orang-orangnya. Dan sampai sekarang pun masih suka main keluar. Jadi masih tim KKN yang bondingnya kuat banget. Ini pertama kalinya aku dengar, mungkin ada di luar sana yang mungkin tidak terdokumentasi. Tapi bagiku pribadi, di dalam Biak Elok ini, apapun rintangan yang kita hadepin, itu pasti ada jalan keluarnya sama-sama gitu. Dan kalau ada yang kayak butuh time, moodnya lagi down kayak gitu, itu pasti yang lain pada ikut
cheering up semua. Membangun ya. Iya, membangun semua. Apalagi di Nusi lokasinya jauh dari rumah, pasti bakal ada kayak issues juga, pasti bakal homesick lah. Itu yang paling utama, homesick. Orang berangkat ke Jogja aja udah homesick, apalagi berangkat ke Papua Iya, di sana. makanya. Betul. Tapi untungnya teman-teman Biak Elok ini luar biasa sih menurutku. Dan aku harap juga teman-teman Biak Elok atau teman-teman KKN semua yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia bisa klop, bisa sama-sama stay terus. Bahkan kalau kayak Biak Elok sampai setelah wisuda pun kadang habis kerja makan bareng, kadang habis ada kegiatan pribadi ketemu, Mungkin main akan bareng. balik ke Biak juga gitu. We hope so. Yes, Iya. We of hope so. course. Bener. Iya, Amin karena ya. itu kayak ngangenin Kalau sih kamu sebenarnya. kan pasti balik ya. Ya tentu. tapi WJ, saya punya pertanyaan khusus untuk WJ. Kamu pasti udah nonton hasil editing akhirnya. Ya. Respon kamu gimana? Sebagai putra asli dari Biak, yang diceritakan di film itu seperti apa? Yang saya lihat itu ini harus ditonton sama anak-anak Papua dan anak Biak khususnya karena saya juga bagian dari proses itu. Tapi saya lihat ini bisa memberikan ada satu ya di UGM kan punya satu teori-teori kritis yang bisa kita sandingkan ya. Ini salah satu cara untuk melihat orang Papua versi orang Papua sendiri. Nah, kita mungkin sudah biasa mengenal Papua menggunakan bahasa yang mainstream. Nah, dengan hadirnya visualisasi seperti begini, ini bisa memberi pesan yang positif bagi kita semua. Dan saya pribadi sangat terkesan sekali dan saya mengajak anak-anak Papua, anak-anak Biak untuk bisa berkreativitas seperti kayak gini dan bisa lebih baik lagi. Kalau respon UGM, udah dikasih tahu belum? Iya. Misalnya Sudah. UGM? Sudah ya. Ke siapa kemarin? Kita kemarin berjumpa dengan Pak Wakil Rektor, Wakil Rektor Pak Ari Sujito. Pak Ari Sujito, dan tentu karena ya UGM itu kan selalu membumi ya, Yes. pengetahuan itu selalu berguna bagi masyarakat dan selalu didukung. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kami mendapat dukungan yang sangat baik dari UGM. Apalagi ini murni independen ya produksinya. Oh, Secara aku izin revisi. oh ya, silakan. Hasil pembuatan film ini merupakan gabungan dari seluruh aspek sponsors, terus teman-teman yang udah support juga. Cuman memang kita pengerjaannya independen tanpa menggunakan jasa dari Nah, luar. aku tadi sebenarnya mau nanya itu. Ya. Kalian berarti ini kan full tim KKN Full kan? tim KKN ini. Keren Ini full tim KKN banget nih untuk yang ada di dalam pengetahuanku. Ini pun juga tidak menggunakan AI. Oh. Ya, jadi betul. jadi ini film tidak menggunakan AI sama sekali. Dimana kayak kita udah pusing banget nih, semuanya ada generative AI, Iya, image, iya. those kinds of stuff, pakai VO3 dari Google, terus pakai ChatGPT. Gimana kalau kita buat film yang magnificent, yang bagus, yang musiknya bagus, tanpa menggunakan AI? That is one of a challenge buat kita semua. Tepuk course. tangan dong. Dan aku yang untuk GMT. salut sih itu emang Keren sih. banget. Di bawah tekanan AI ini, kita mencoba untuk bisa surpass, kita bisa keluar, kita pengen show the world, kita juga bisa loh. Ya, aku menghadirkan setuju. sesuatu Aku setuju yang jauh banget. lebih baik Jadi kayak gitu. manusia tidak akan tergantikan tetap ya originalitas manusia itu tidak akan tergantikan. Exactly. Itu Yes, betul. betul. Tapi sorry, Yes. mungkin agak nyambung ya. Dari tadi harusnya aku nanyanya. Tapi di sana kemarin listrik sinyal aman kan? Oh, that's one thing. Silakan Mas. Gimana? Listriknya 12 jam per hari, Mbak. 12 jam per hari, ya kadang-kadang bisa 6 jam ya, dari jam 12. Jam 6 sore sampai jam 6. Listriknya itu kadang kiding. Oh, kadang kidding. kidding. Kadang-kadang bercanda ya listriknya. Itu nyalanya pagi ke malam atau malam, ke pagi? ke pagi. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nyalanya Iya, itu. nyalanya. Nyalanya. Terus jam 6 pagi ke jam 6 sore ya kita dalam kondisi primitif. Menyatu dengan alam ya. Iya. Gitu. Gitu. Oh, ya, Tapi nanti kalau lumayan kalian udah challenging juga segede ya. kita tuh kondisi-kondisi seperti itu tuh mungkin akan sangat menyenangkan loh. Iya, Iya. betul, betul Aku sekali. nggak tahu kalau Untuk masih slow kalau living teman-teman ya. masih KKN iya. heeh. Iya, itu jadi kenangan sih buat kalian sebenarnya tuh. Yes. Karena kan mau nggak mau jadi harus ngobrol, Betul. iya kan? Jadi harus komunikasi dengan manusia Yes. gitu. Tapi menjelang nih, ini kan kabarnya akan ada screening yang cukup menawan dan agak besar nih di Empire Jogja nih. Yes. Perasaan kalian gimana sih? Atau cerita dulu mungkin. Cerita dulu dong. Sampai pada ini kok Maju dulu, bisa maju dulu. screening ke XX1 loh ini. Deg-degan banget. Jadi kenapa bisa sampai sejauh ini, sampai ke Empire XX1, itu sebenarnya bermulanya jauh banget ke Biak Elok 2022 yang Wundi. Jauh banget. Jadi di dalam diriku pribadi, aku nggak ada intensi kayak, aku pengen buat ini yang paling megah, nggak. Tapi aku pengen bagaimana caranya kakak-kakak tingkat yang dulu pernah buat film juga, pernah involve buat after movie juga, merasa bangga akan hal ini. Apa sih yang diinginkan banget sama teman-teman Biak Elok 2022, Sarmi 2023, lalu teman-teman Biak Elok 2000 sebelumnya, dan
apa yang diinginkan oleh Biak Elok 2024. Kita pengen membawa formatnya lebih gede, film. Kita udah tahu nih, kita buat formatnya film. Penayangannya gimana? Setelah kita delve deeper atau kita belajar lebih dalam, ternyata Biak Elok 2022 itu pengen nayangin screening di bioskop. Cuma pada saat itu karena terhalang akan suatu hal, jadi belum kesampaian. Tapi mereka tetap screening, tetap nonton bersama, tetap ada kebersamaan di dalamnya. Cuman untuk sesuatu hal yang formatnya seperti ini di dalam bioskop, ini kita coba wujudkan. Jadi mencoba untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kakak-kakak tingkat kita kayak gitu. Kalau ditonton di layar sebesar itu hasilnya pasti lebih bagus banget ya. Insya Allah, insya Allah. semoga. Audionya juga pasti irgasm banget sih, aku suka sih. Berarti setelah Gak itu sabar. yang pengen nonton film kalian bisa dilihat di mana? Oke, Silakan, uji aja. untuk teman-teman yang pengen nonton film Biak Elok 2024 Lucy, bisa cek laman Biak Elok di YouTube. Itu kita akan ngepost filmnya di situ. Dan filmnya akan tayang tanggal 16 November 2025, tepat setelah penayangan official screening Biak Elok 2024 di Empire XX1. Dan tungguin aja tanggal 16 bakal tayang untuk teman-teman semua. Gak sabar, aku pengen nonton juga di Empire XX1 tanggal 15 ya Berarti tadi. screeningnya tanggal 15, Ya, screeningnya mulai tanggal bisa 15. dilihat tanggal 16. Exactly, betul. Oh, di mana bisa ngelihatnya? Kalau yang base tanggal 15? Tanggal 15 teman-teman bisa nonton semua di cinema Empire XX1. Cuman maaf, ralat dikit. Invitation. Invitation. Oke. It's for those who are invited. Tapi tungguin aja kabarnya. Siapa tahu masih ada kursi available dan kita Bisa akan reach nobar. out ke teman-teman semua bisa nonton bareng seperti itu. Kalau yang nggak dapat slot bisa nonton di tanggal 16 di YouTube-nya. Betul. Biak Elok, Biak Elok. betul kan? Betul. Betul. Di warga sana udah tahu kalian jadi bikin film seperti itu. Sudah tahu secara informal, tinggal mungkin kita mungkin perlu untuk mengadakan Betul. nobar juga di sana. Iya, Oh iya, baru harusnya. ngomong. Coba Itu kalian nanti akan jadi harus next. balik ke sana, bawa LCD, kita nonton bareng di sana. Atau kalau nggak titip sama adik-adik 2002. 2026 besok. Iya. Udah ada yang lolos 2026. bidding belum? Belum ada ya kabarnya? Belum, kayak mereka bakal open bidding sedekatnya. Oh, oke. Oke. Oke, berarti ini waktu untuk Good luck. teman-teman 2025 memilih supaya bisa menghasilkan teman-teman seperti Wijay dan juga Ozi ya, sepertinya. Mungkin Yes. akan ada film-film lain hasil karya dari Biak Elok atau mungkin teman-teman KKN yang lainnya yang mungkin akan menginspirasi seluruh Indonesia. Tapi terakhir, untuk closing, apa pesan kalian lewat film ini? Mungkin untuk masyarakat Papua, terkhusus di masyarakat Biak, atau mungkin untuk Buat pemerintah. teman-teman atau buat teman-teman yang mau KKN. Yes, boleh. Boleh. Nanti gantian ya. Gantian. Oke. Jadi teman-teman semua, panjang proses pembuatan film ini bukan berarti film ini dibuat untuk tim kami saja, untuk Biak Elok 2024. Banyak sekali tantangan yang kita alami selama proses, baik itu sebelum KKN, saat KKN, setelah KKN, bahkan 1 tahun setelah KKN. Harapan kami dengan tayangnya film ini bisa membuka mata hati kita tentang teman-teman yang ada di luar sana, Bapak, Ibu, juga masyarakat yang ada di seluruh daerah, bukan cuma Lucy, bukan cuma di Biak, bukan cuma di Papua, tapi di seluruh daerah di Indonesia, bahwa masih banyak yang butuh bantuan. Dan dengan film ini, semoga teman-teman semua, baik itu pemerintah setempat, baik itu pemerintah dimanapun, termasuk UGM juga, bisa kembali membuka mata dan hati kita bahwa kita di sini bisa melakukan lebih dari apa yang kita kira. Dan film ini sepenuhnya kita buat bukan untuk diriku, bukan untuk Mas Wijay, bukan untuk teman-teman Biak Elok 2024 aja, tapi untuk seluruh masyarakat, termasuk UGM, seluruh masyarakat di Indonesia. Dan kita harap film ini bisa mendunia. Agak terlalu tinggi kayaknya. Ya amin, diaminin aja. Diaminin aja. Tapi bisa lebih banyak exposure-nya dapat kayak gitu. Dan ini semua film kita buat hasil perwujudan dari apa yang kakak-kakak tingkat kita inginkan ada di dalam satu format film ini. Dan ditunggu juga teman-teman akan hadir juga 9 lagu baru. Kayaknya aku harus mention ini duluan deh. Akan ada 2 bonus track juga yang akan di-upload di Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan beberapa platform streaming yang lainnya. Ditunggu aja. Dan 2 lagu ini merupakan kelanjutan dari sequel film yang akan kita buat. Oh, ada sequelnya. Jadi ada sequelnya Oke. lagi terpisah dari ini. Dan hopefully teman-teman akan jauh lebih bisa enjoy karena jauh lebih slow lagi filmnya kayak gitu. Ditunggu aja
mungkin akan ada announce date-nya pretty soon. Tapi untuk sekarang itu aja dulu. WJ dong. Iya. Ya sepertinya tadi saya sampaikan lebih banyak dari Oji terkait hal-hal yang sangat krusial. Memang benar KKN UGM ini sebenarnya dia punya pesan yang sangat baik bagi kita semua. Saya pun termasuk produk KKN karena saya dulu melihat KKN UGM 2018 di Biak, bermimpi masuk UGM dan puji Tuhan wujudkan itu masuk UGM dan akhirnya bisa bawa pulang tim KKN ke kampung halaman saya sendiri. Luar biasa. Jadi sekiranya saya harap teman-teman yang bakal KKN dari UGM mungkin ini hanya 50 hari, tapi dia pasti punya kesan yang bermakna bagi orang-orang di sana. Sehingga mungkin itu juga cara Tuhan untuk membawa kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya yakin KKN UGM itu pasti punya kualitas yang terbaik dan berharap teman-teman melakukan KKN yang sangat penuh kesungguhan hati dan saya yakin semua pasti baik adanya. Luar biasa. Closing yang sangat menyentuh teman-teman. sekali. Tapi bener banget loh, aku Yes. setuju banget sama WJ bahwa Merinding. KKN adalah belajar untuk apa ya? Mungkin itu berkat Tuhan ya untuk kita salurin ke semua orang yang ada di sekitar kita. Betul, aku tadi dan- pas udah selesai nonton film kalian kan aku sampai bilang sama Adit sama teman-teman kayak habis ini nih anak-anak Biak Elok ini kalau jadi orang-orang sukses nggak kaget karena Iya. udah banyak sekali menyalurkan Iya. berkat di Biak dan Dan- semoga ini nular ya ke semua teman-teman Betul, KKN betul. di seluruh Indonesia gitu. Dan dengan KKN kan mereka bisa tahu dari grassroots-nya, bukan langsung ke atas gitu kalau menurutku. Dan film ini tadi sudah diceritakan juga 50 hari yang tentunya bermakna. Ini perjalanan kisah mereka tentunya. Mereka melakukan program, mereka juga berinteraksi dengan masyarakat, dan mereka tentunya mendukung semua program yang ada di sana. Dan itu tujuannya ya kembali lagi ke masyarakat. Itu satu hal yang saya catat dari podcast ini dan menarik sekali untuk bisa ditonton teman-teman semuanya sehingga 15 November akan ada screenplay di XX1 ya. Dan setelah tanggal itu nanti teman-teman silahkan bisa menyaksikan di YouTube-nya Biak Elok biar bisa mendapatkan pencerahan dan inspirasi lebih banyak lagi dari tim Biak Elok. Keren banget aku. Keren banget. Jadi Terima kasih banyak. kita juga terima kasih banyak untuk Ozi, untuk Wijay. Semoga sukses terus ke depannya dan selanjutnya semoga KKN Biak Elok tetap sustain ya, ada terus betul. ya. Yes, gitu. betul. Jadi adik-adik di sana, masyarakat di sana tetap selalu dekat sama Ozi. Betul sekali. Dan untuk teman-teman KKN Biak Elok 2024 semoga segera wisuda dan bisa sukses ke depannya. Ya. Amin. Itu harapan semuanya pasti kan? Yes. Dan untuk kawan UGM semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Dan supaya kita semangat terus untuk produksi podcast, jangan lupa selain dilihat juga di-share di seluruh platform media sosial kalian. Yes, betul sekali. Dan tentunya mungkin ada titipan pesan atau mungkin ada informasi atau mungkin Atau ada ide saran, ya, kita pengen bahas betul. ngobrol apa, Yes, kalian nanti bisa bahas di komen kolom ya. komentar, betul sekali. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye, dadah dong.